kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Channel. Anda mencermati dan menyaksikan program Market Opening pemirsa. Dan setelah melihat sejumlah sentimen dari eksternal maupun dari dalam negeri di segmen sebelumnya, kami ajak Anda untuk melihat emiten update saat ini pemirsa, di mana ada 3 yang kami highlight dari emiten. Saham PT Merdeka Cooper Gold atau MDKI naik 23,6% dan PT United Tractor Tbk atau UNTR ini naik 6,2%, memimpin penguatan IHSG pada Senin 21 Desember. Kemudian melonjak 175% saham Adikarya atau ADHI kena suspend mulai hari Senin 21 Desember kemarin. Dan yang terakhir pemirsa, Itamar Anoraya atau IRA dapatkan order pengadaan swab antigen tes senilai 60 miliar rupiah. Yang menjadi highlight kami hari ini pemirsa adalah kinerja dari PT Adikarya Persero Tbk, di mana kinerja Jumat 18 Desember ini sebelum disuspend ya, karena Senin kemarin disuspend, penutupannya akhir pekan lalu naik 11,5%, 1.650. Kinerja 6 bulan naik 157%, pernya 286 kali, market cap-nya 5,87 triliun rupiah, net profit-nya di 9 bulan pertama 2020 atau sampai kuartal ketiga mencapai 15,38 miliar rupiah. Gimana dengan konstruksi? Kami tadi meng-highlight emiten update Adikarya karena kan tentunya banyak investor juga yang masih memiliki emiten ini karena kenaikannya sudah cukup signifikan juga. Sampai dengan 6 bulan terakhir ini sudah naik 157%. Kemudian kemarin disuspend, banyak yang bertanya-tanya juga ke IDX Channel, gimana nih kelanjutan Adi, rekomendasinya gimana kalau disuspend begini? Nantinya kalau ternyata suspendnya sudah dibuka. Jadi memang untuk saham emiten konstruksi itu naik dia karena ada sentimen SWF ya, dan juga perbaikan dari kontrak di tahun depan, karena kontrak tahun sekarang kan dulu agak melemah. Tapi kalau Adi sendiri, kalau kami lihat sekarang sudah cukup mahal, dari sekarang sudah berada di +2 pada definisi PI-nya ya, jadi memang sudah cukup mahal. Kalau kami lihat itu juga sudah melampaui target konsensus sekitar 1.500 untuk Adikarya. Jadi kita tunggu follow up dari kinerja kuartal 1 dan kuartal 2 dulu. Oh, oke. Tunggu saja 2021 kinerja kuartal 1 dan kuartal 2-nya ya. Ini sekarang cukup mahal, sudah lebih dari target 1.500. Ya. Baik, ada peluang koreksi dulu untuk Adikarya menurut Pak Chandra? Baik, kalau koreksi kita bisa lihat ada potensi dia pergi ke level 1.300 sampai 1.350 ya untuk Adikarya. 1.3 trend channel. Baik, 1.3 sampai 1.350 waspadai ada peluang koreksi ke sana menurut Pak Chandra dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke. Kemudian bagaimana dengan IRA? IRRA ini mendapatkan order pengadaan swab antigen tes senilai 60 miliar rupiah. Sebenarnya kemarin kan koreksi nih. Menarik tidak sih mencermati saham seperti IRRA ini? Baik, kalau IRA kalau saya lihat secara pribadi, dia pergerakannya cenderung fluktuatif ya. Kalau ada seputar berita tentang pengadaan dan juga jarum suntik, dia baru volumenya agak tinggi. Tapi sekarang kita lihat volumenya cenderung turun. Jadi kalau menurut saya investor agak hati-hati nih kalau buat di IRA. Oh, volumenya turun ya? Berdasarkan valuasi sederhana juga sudah cukup tinggi IRA. Dengan PI di level 70 dan PBV sudah 9 kali lipat. Jadi sudah cukup tinggi untuk IRA. Cukup tinggi juga untuk IRA, hati-hati di sana. MDKA naiknya 23,6% nih kemarin. Kemudian UNTR, Anda kan tadi berbicara mengenai komoditas ya, naik 6,2%. Anda bilang masih menarik kalau berbicara sektor komoditas. MDKA dan UNTR ini dengan kenaikan yang ada masih menarik tidak Pak Chandra? Kalau saya pribadi, kalau kita main short term, ini masih ada pandemi COVID lagi pada panik dan short term. Boleh untuk melirik saham-saham emas seperti MDK dan PSAB. Cuman perlu diingat ini buat short term. Pada saat ekonomi recovery mereka akan ditinggalkan. Nah, kalau kita beralih ke UNTR, ini masih cukup bagus karena dia didominasi pendapatan oleh alat berat pertama batu bara dan juga ada juga diversifikasi ke emas.
sekarang juga masih murah harganya untuk UNTR. Oh, UNTR masih cukup murah. MDKA masih cukup murah tidak Pak Chandra? Dengan kenaikan sudah 23,6% kemarin, kemudian mencermati MDKA year to date-nya 158,88%. Anda katakan jangka pendek masih ada potensi. Di 2770 adalah level penutupan terakhir. Targetnya berapa nih kalau masih ada potensi jangka pendek? Nah, ini kan sekarang dia cenderung all time high. Jadi kalau all time high seperti ini, kita bisa pakai target-target psikologis terlebih dahulu. Misal 2.800 kalau sekarang berarti. Supportnya di berapa untuk MDKA? Nah, kalau untuk support ini cukup jauh sih. Kalau buat support kita bisa pasang di level 2.500. Karena kalau buat target konsensus di Bloomberg untuk MDK sendiri, dia target harga secara fundamental di level 2130. Oke, 2130, target secara fundamental 2130. Betul, sudah over value. Udah over value. Sekarang bahkan sudah 2.700. Tapi mohon maaf, tadi Anda sempat menyampaikan resistennya di posisi berapa untuk jangka pendek? Oke, untuk jangka pendek kita bisa main di level psikologis. Bisa kalau sekarang 2.800. 2.800. Oke, kalau masih bisa lewat ya 2850 ya, berarti sudah dekat sekali. Betul, agak hati-hati. Bagi yang baru ingin akumulasi, yang senang trading jangka pendek begitu ya, harian mungkin, memanfaatkan peluang window dressing dan juga kenaikan dari MDKA ini, disarankan tidak untuk 2770 ini dengan harapan bisa ke 28, 2850? Pak Chandra. Kalau buat MDKA dia cenderung kena stimulus harga emas. Jadi kalau buat sekarang ini lebih ke tipikal orang yang main day trade sih. Sekitar beberapa hari aja megangnya, jangan terlalu lama. Oke, itu strategi untuk MDKA, tidak untuk Anda yang berencana untuk berinvestasi jangka medium. Ini benar-benar short term, day trade gitu ya. Dan harganya sudah over value, bahkan ditargetkan hanya di 2130 secara fundamental. Tapi sekarang sudah di 2700-an pemirsa. UNTR, secara teknikal gimana kalau mau investasi di UNTR? Apakah ini juga jangka pendek, Pak Chandra? Oke, kalau UNTR ini masih cukup menarik. Dia sudah breakout dari sideways channel dia. Dan kalau kita lihat secara fundamental pun, dia kinerja juga cenderung lebih baik dibandingkan emiten pertambangan lainnya. Kalau dari evaluasi, dia sekarang juga masih di minus 1 standar deviasi EV/EBITDA. Dan untuk targetnya kita ada potensi bisa ke level harga 3.700 buat target PBV sampai dengan 1. Di posisi berapa kira-kira target dari UNTR? 31.700. 31.700. Iya. Baik, sekarang masih di 28.200. Betul. Boleh buy untuk UNTR current price? Boleh buy tapi parsial, jangan langsung all in dengan memanfaatkan support nanti di 27.500. Support 27.500, resisten 31.700, belinya cicil atau bertahap untuk UNTR ya. Betul. Berarti target gain dari UNTR dibanding dengan MDKA masih lebih menarik di UNTR ya. Peluangnya masih lebih besar dibandingkan dengan MDKA tadi yang benar-benar sudah terbatas ya. Iya. Oke, itu dia untuk emiten update pada pagi hari ini pemirsa yang sudah dibahas oleh Pak Chandra, MDKA, UNTR, ADI, dan juga IRRA. Tapi kalau berbicara mengenai saham pilihan dari Philips Sekuritas sendiri nih Pak Chandra, apa saja? Oke, kalau kita lihat kita bisa mix ya, main di agresif dan juga defensif. Nah, jadi kalau yang buat komoditis, kami lihat yang menarik. Ditahan dulu nih Pak Chandra. Kalau komoditas yang menarik apa? Kita bahas di segmen selanjutnya biar penasaran ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa IDX Channel, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.